video, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Today we are going to learn about simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense merupakan kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang terjadi sekarang secara simple. Oke, pernyataannya terjadi sekarang secara simple. Biasanya, simple present tense digunakan dalam mengungkapkan fakta atau kebenaran umum. Contohnya, Indonesia is really beautiful. Indonesia is really beautiful. Indonesia, sebuah negara yang cantik. Maksudnya, negara yang indah, banyak pulaunya. Okay? And then number 2, schedule or jadwal tetap. Schedule atau jadwal tetap. Misalnya, the exam starts at 8:30 every morning. Okay? The exam starts at 8:30 every morning. Okay, ujiannya dimulai jam 8.30 setiap pagi. Pelaksanaan ujiannya dimulai jam 8.30 setiap pagi, every morning. And then, untuk menyatakan kebiasaan yang terjadi secara terus-menerus. Kebiasaannya terus-menerus ya, namanya juga kebiasaan, ya kan? Biasa. I always study English. I always study English. Saya selalu belajar bahasa Inggris. And, untuk menyatakan emosi atau harapan. I really love English. I really love English. Saya sangat suka bahasa Inggris. And kalimatnya untuk perintah atau instruksi. Untuk perintah atau instruksi. Contohnya, you, bring it here. Kamu, bawa itu ke sini. Oke, kamu, bawa itu ke sini. Ini merupakan instruksi atau kata perintah. Maksudnya adalah, hey, kamu bawa bolanya ke sini. Atau, hey, kamu bawa bukunya ke sini. You, bring it here. Ini merupakan perintah. Oke, ingat dengan baik bahwa simple present tense digunakan untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran umum, schedule atau jadwal tetap, dan kebiasaan. Kebiasaan tentu terjadi secara terus-menerus. Kemudian, untuk mengungkapkan emosi atau harapan, dan yang terakhir biasanya untuk perintah atau instruksi. Oke, secara simple, untuk menandai apakah kalimat tersebut merupakan present simple atau bukan, kita bisa melihat dengan time signal. Time signal maksudnya isyarat waktu atau tanda waktu yang bisa kita baca dari kalimat tersebut. Contohnya, seperti every day, setiap hari, every day, setiap hari, and every week, setiap minggu, or every month. Awas hati-hati ketika membaca month, keluarkan lidah sedikit ke depan, dan gigit lidahnya sedikit. Month, ada rasa huruf sa dalam bahasa Arab. Huruf sa dalam bahasa Arab, nah, itu adalah bunyi TH. Month, okay? Every month, artinya setiap bulan. Or every year, setiap tahun. Ataupun 3 times a day. 3 times a day, 3 kali sehari. And twice a day, 2 kali sehari. Or here, di sini. There, di sana. Ataupun in the morning, di pagi hari, atau pagi tadi. Or always, selalu. Usually, biasanya. Seldom, jarang. And often, sering. Ataupun ada time signal lainnya yang biasa digunakan seperti normally, biasanya. And commonly, seperti biasa. Sama ya artinya biasanya atau seperti biasa, tapi bedanya commonly, k-nya plosif ya. Jangan lupa k-nya plosif. Commonly, seperti biasa. Or sometimes, terkadang. Atau generally, umumnya. Okay, and then nowadays, kini. Okay, time signal yang ini biasanya paling sering digunakan. Seperti generally, commonly, normally, sometimes, nowadays. Okay, pelajari dengan baik. Pay attention on this lesson.
And then, simple present tense punya dua jenis kalimat. Yang pertama ada verbal. Verbal tentu menggunakan verb. Verb merupakan kata kerja. Seperti go, pergi, come, datang, and then take, mengambil, or leave, meninggalkan. Jenis keduanya merupakan nominal. Nominal maksudnya menggunakan noun. Noun, kata benda, berarti tidak menggunakan kata kerja. Seperti teacher, kata bendanya seperti teacher, guru. Or here, di sini, happy, bahagia, sad, sedih. Langsung saja kita lihat perbedaannya seperti apa, contohnya seperti apa, antara verbal and nominal. So, keep on watching. Oke, yang pertama, simple present tense yang berbentuk verbal, menggunakan verb. Oke, yang pertama, untuk membahas simple present tense, secara simpelnya kita akan membahas tergantung kepada subjeknya. Oke, simple present tense yang menggunakan subjek I, saya, you, kamu, and we, kami, and then they, mereka. Langsung saja kita lihat formulanya. Formula, rumus, oke, rumusnya kita lihat. Secara generally-nya, secara umumnya rumusnya, kalimat positif biasa ditandai dengan plus. Oke, rumusnya subject plus verb 1 plus object or complement. Subject, kita menggunakan subjek I, you, we, they. Ya, kemudian verb 1. Verb 1 berarti verb 1, seperti go, take, do, eat, work, or yang lainnya. Verb 1. Okay, and then tambah object or complement. And then kalimat negatifnya biasa ditandai dengan min atau tanda kurang, min ya. Kalimatnya subject tambah do not tambah verb 1 tambah object or complement. Subjeknya di sini kita fokus menggunakan subjek I, you, we, they. Okay, subjek I, you, we, they. And then interrogative, kalimatnya biasanya menggunakan lambang tanda tanya. Interrogative maksudnya kalimat tanya. Okay, formulanya do plus subject plus verb 1 plus object or complement. Do-nya diposisikan di awal kalimat. Okay, do-nya diposisikan di awal kalimat jika ingin bertanya dalam bahasa Inggris. Contoh lengkapnya, ayo kita lihat. Okay, pertama, positif lambangnya plus, rumusnya adalah subject. Kita khususnya di sini subject I, you, we, they ya. Subject plus verb 1. Verb 1 maksudnya verb 1 plus object or complement. I, subject I, you, we, they. And then plus verb 1. Go. And then plus object. To the cinema. To the cinema. I go to the cinema. You go to the cinema. We go to the cinema. They go to the cinema. Okay, secara ringkasnya, I, you, we, they go to the cinema. Pilih salah satu objeknya. Contohnya, I go to the cinema. Or, you go to the cinema. Kamu pergi nonton film, atau pergi nonton ke bioskop. Di sini khususnya untuk bioskop ya. Oke, kita mengambil satu saja subjeknya. Teman-teman mau pakai yang mana saja boleh, yang penting kalimat kedepannya merupakan go to the cinema. Go to the cinema. Bisa I go to the cinema or you go to the cinema. Saya pergi nonton, atau kamu pergi nonton film, pergi ke bioskop. Oke, kalimatnya sangat simpel. Subjeknya, oke, perhatikan subjeknya. Kita subjeknya khusus menggunakan I, you, we, they. Verbnya go, and then object or complementnya to the cinema. To the cinema maksudnya nonton ke bioskop. Teman-teman bisa mengubah ya, object or complementnya bisa diubah, misalnya I go to school, saya pergi sekolah, atau I go for work, saya pergi jalan-jalan. Oke, jadi teman-teman bisa mengganti object or complementnya, kalimat penjelasnya bisa diganti. Oke, dan kalimat negatif atau kalimat yang mengandung pernyataan tidak. Mengandung pernyataan tidak artinya saya tidak.
Saya tidak. Contohnya, subjeknya kita menggunakan I, you, we, they don't go to the cinema. I don't go to the cinema. You don't go to the cinema. We don't go to the cinema. They don't go to the cinema. Saya tidak pergi ke bioskop. Saya tidak pergi nonton film. Kamu tidak pergi nonton film. Kami tidak pergi nonton film, atau kita. Kemudian they, mereka tidak pergi nonton film. Oke, di sini kita bisa menggunakan subjek yang mana saja. Secara simpelnya, I don't go to the cinema. Saya tidak pergi nonton film. Oke, di sini teman-teman perlu memperhatikan bahwa ada tambahan do not. Do not berbeda dengan formula yang pertama. Oke, formula yang pertama kalimatnya pernyataan. Di sini merupakan penyangkalan. Nah, negative maksudnya kalimatnya penyangkalan, ada kata tidak. Nah, kata tidak dalam bahasa Inggris atau di kalimat present tense biasanya digunakan do not. Do not disingkat dengan don't. Don't. I don't go to the cinema. Saya tidak pergi nonton film. Saya tidak pergi ke bioskop. Oke, kemudian verb one-nya go. Verb one-nya go. Kata go-nya biasa saja, tidak ada tambahan apa-apa. Kemudian object or complement-nya to the cinema. To the cinema, pergi nonton film. Oke, kira-kira jelas kalimatnya? Kalimat negatif atau kalimat penyangkalan dalam simple present tense menggunakan do not atau don't untuk menyangkal. And then kalimat interrogative merupakan kalimat yang menggunakan tanya atau kalimat tanya. Nah, biasanya do-nya diposisikan di awal kalimat. Do tambah subject. Oke, I, you, we, they, boleh pilih salah satunya, misalnya do I, and then verb one, go, and then object or complement to the cinema. Jangan lupa tanda tanyanya. Oke. Do I go to the cinema? Do I go to the cinema? Apakah saya pergi nonton ke bioskop? Oke. Do you go to the cinema? Do you wanna go to the cinema? Do you go to the cinema? Apakah kamu pergi nonton? Do you go to the cinema? Apakah kamu pergi nonton? Or do we go to the cinema? Apakah kami pergi nonton? Do they go to the cinema? Apakah mereka pergi nonton? Oke. Do diposisikan di awal kalimat dalam bentuk simple present tense jika kalimatnya merupakan interrogatif, ingin bertanya. Nah, jika ingin bertanya, do-nya tinggal kita posisikan di awal kalimat. Do you want to go to the cinema? Do you go to the cinema? Oke, jelas ya?